Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Irwanda Meliasari dari kelompok 2 akan membimbing acara diskusi kita pada siang hari ini. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat melanjutkan perkuliahan kita, yaitu penyampaian presentasi kelompok 6 tentang pajak penghasilan bersifat final. Susunan acara diskusi kita kali ini yang pertama, pembukaan, kedua, penyampaian materi, ketiga, sesi tanya jawab, dan yang terakhir, penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillah. Memasuki acara yang kedua, penyampaian materi. Kepada kelompok 6, persilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan materi tentang pajak penghasilan bersifat final. Yang beranggotakan saya sendiri, Devi Misanti, absen 4. Yang kedua, Dea Nindi Antika, absen 8. Yang ketiga, Sarah Rizky Aprisanti, absen 16. Yang keempat, Fradita Adela Sari, absen 27. Dan yang kelima, Asri Amelia Dewi, absen 34. Next. Materi pembahasan kali ini mengenai pengertian pajak penghasilan final, pajak penghasilan atas bunga dan deposito lainnya, yang ketiga bunga obligasi dan surat utang negara, yang keempat bunga simpanan yang dibayarkan koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi, yang kelima hadiah undian, yang keenam transaksi saham dan sekuritas lainnya, yang kedelapan pengalihan atas hak tanah dan bangunan, yang ke-9 usaha jasa konstruksi, yang ke-10 persewaan tanah dan bangunan, yang ke-11 wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, dan yang terakhir contoh kasus. Next. Pajak penghasilan bersifat final pengertiannya adalah pajak penghasilan yang tidak dapat dikreditkan atau dikurangkan dari total pajak penghasilan terutang. Maaf, sebelumnya, mohon maaf. Saya ulangi, pajak penghasilan bersifat final adalah pajak penghasilan yang tidak dapat dikreditkan atau dikurangkan dari total pajak penghasilan terutang pada akhir tahun pajak. Next. Dasar hukum pajak penghasilan atas bunga dan deposito lainnya, yaitu peraturan yang terkait pelaksanaan pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 atas penghasilan berupa deposito atau bunga tabungan atau diskonto SBI adalah 1. Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang kedua, peraturan pemerintah nomor 131 tahun 2000. Dan yang ketiga, peraturan Menteri Keuangan nomor 26 PMK 010 2016. Pengertian dari deposito yang dimaksud adalah deposito dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk deposito berjangka, sertifikat deposito, dan deposit on call, baik dalam rupiah maupun valuta asing yang ditempatkan pada atau diterbitkan oleh bank. Kemudian pengenaan pajak penghasilan dan tarif pajak. Yang pertama, pengenaan pajak penghasilan atas bunga dari deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia. Yang kedua, ketentuan mengenai pengenaan pajak penghasilan atas bunga dan dari deposito tidak berlaku dalam hal devisa hasil ekspor yang atas bunga depositonya telah dikenai pajak penghasilan dengan tarif ditempatkan kembali sebagai deposito, termasuk melalui mekanisme perpanjangan deposito. Yang ketiga, terhadap deposito yang ditempatkan kembali sebagai deposito termasuk melalui
Mekanisme perpanjangan deposito atas bunga dari deposito yang dimaksud dikenai pajak penghasilan dengan tarif 20% dari jumlah pokok. Yang keempat, bunga deposito yang dikenai pajak penghasilan harus memenuhi persyaratan. Yang kelima, apabila deposito yang dananya bersumber dari devisa hasil ekspor dicairkan sebelum jangka waktu deposito yang bersangkutan, atas bunga deposito tersebut dikenai pajak penghasilan dengan tarif 20% dari jumlah. Dan yang terakhir atau yang keenam, apabila sumber dana deposito sebagian atau seluruhnya bukan berasal dari dana devisa hasil ekspor, atas bunga deposito bersangkutan seluruhnya dikenai pajak penghasilan dengan tarif 20% dari jumlah bruto. Next. Untuk pemotongan PPh, yang pertama, bank membayar bunga. Yang kedua, dana pensiun yang telah disahkan Menteri Keuangan dan bank yang menjual kembali SBI kepada pihak yang bukan dana pensiun yang pendiriannya belum disahkan oleh Menteri Keuangan dan bukan bank wajib memotong PPh atas diskonto SBI tersebut. Kemudian dikecualikan dari pemotongan PPh. Yang pertama, bunga dari deposito atau tabungan atau SBI sepanjang sejumlah deposito atau tabungan atau SBI tidak lebih dari 7.500.000 dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah. Yang kedua, bunga diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia. Yang ketiga, bunga deposito atau tabungan atau diskonto SBI yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendanaannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sepanjang dananya diperoleh dari sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun. Dan yang keempat, bunga tabungan pada bank yang ditunjuk sederhana dan sangat sederhana, kafling siap bangun untuk rumah sederhana dan sangat sederhana atau rumah susun sederhana sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk dihuni sendiri. Next. Untuk dasar hukum, bunga obligasi, dan surat utang negara. Yang pertama, pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2009. Yang ketiga, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK 03/2011 sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK 011/2012. Pengertian dari obligasi adalah surat utang dan surat utang negara yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan. Bunga obligasi adalah imbalan yang diterima pemegang obligasi dalam bentuk bunga dan garis miring atau diskonto. Kemudian untuk tarif dan dasar pengenaan pajak sendiri, dasar pajak penghasilan atau bunga obligasi, yang pertama, bunga dari obligasi sebesar 15% bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, serta 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap dari jumlah bruto sesuai dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan obligasi. Yang kedua, diskonto dari obligasi dengan kupon sebesar 15% bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap serta 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi tidak termasuk bunga berjalan. Yang ketiga, diskonto dari obligasi tanpa bunga sebesar 15% bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap serta 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal atas perolehan obligasi. Yang keempat, bunga dan garis miring atau diskonto dari obligasi yang diterima dan garis miring atau
diperoleh wajib pajak reksadana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebesar 0% untuk tahun 2009 sampai 2010, 5% untuk tahun 2011 sampai 2013, dan 15% untuk 2014 dan seterusnya. Apabila terdapat diskonto negatif atau rugi pada saat penjualan obligasi, diskonto negatif atau rugi tersebut dapat diperhitungkan dengan penghasilan bunga berjalan. Next. Pemotongan PPh. Pada pemotongan PPh bunga obligasi adalah yang pertama penerbit obligasi atau kustodian selaku agen pembayaran atau yang ditunjuk atas bunga dan garis miring atau diskonto atas bunga dan garis miring atau diskonto yang diterima pemegang obligasi dengan kupon pada saat jatuh tempo bunga obligasi dan diskonto yang diterima pemegang obligasi tanpa bunga pada saat jatuh tempo obligasi. Yang kedua, perusahaan efek, dealer, atau bank selaku pedagang, perantara, dan garis miring atau pembeli atas bunga dan diskonto yang diterima penjual obligasi pada saat transaksi. Dikecualikan dari pemotongan PPh, tidak dilakukan pemotongan PPh bersifat final atas bunga obligasi yang diterima oleh wajib pajak dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Yang kedua, wajib pajak bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia. Next. Kemudian slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, Devi, terima kasih. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi menjelaskan tentang bunga simpanan yang dibayarkan koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Jadi ini semua berdasar hukum pada pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2009 dan juga Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 PMK 03 2010. Next. Untuk objek pajaknya sendiri atas penghasilan berupa bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi yang didirikan di Indonesia kepada anggota koperasi orang pribadi dikenai pajak penghasilan yang bersifat final. Next. Selanjutnya ada tarif dan dasar pengenaan pajak. Besarnya pajak penghasilan yaitu 0% untuk penghasilan berupa bunga simpanan sampai dengan 240 juta per bulan atau 10% dari jumlah bruto bunga untuk penghasilan berupa bunga simpanan lebih dari 240 juta per bulan. Next. Untuk pemotongan PPh, koperasi yang melakukan pembayaran bunga simpanan kepada anggota koperasi orang pribadi. Selanjutnya adalah saat terutang, tata cara pemotongan, penyetoran, dan juga pelaporan. Yang pertama, dipotong oleh koperasi yang melakukan pembayaran bunga simpanan kepada anggota koperasi orang pribadi pada saat pembayaran. Yang kedua, koperasi memberikan tanda bukti pemotongan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 kepada wajib pajak orang pribadi yang dipotong pajak penghasilan setiap melakukan pemotongan. Selanjutnya, kewajiban memberikan tanda bukti pemotongan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 tetap dilakukan terhadap penghasilan dari bunga simpanan yang dikenai tarif pemotongan sebesar 0%. Selanjutnya adalah pajak penghasilan yang telah dipotong oleh koperasi wajib disetor ke kas negara melalui kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Dan yang terakhir ada koperasi wajib menyampaikan tentang pemotongan dan penyetoran pajak penghasilan paling lama
20 hari setelah masa pajak berakhir menggunakan surat pemberitahuan masa pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2. Next. Selanjutnya adalah hadiah undian. Jadi dasar hukum dari hadiah undian itu berkaitan dengan peraturan yang terkait pelaksanaan pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 atas penghasilan berupa hadiah undian, yaitu pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan, Peraturan Pemerintah Nomor 132 Tahun 2000 dan juga Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 1 PJ tahun 2015. Next. Untuk pengertiannya sendiri adalah hadiah undian merupakan hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan melalui undian. Next. Selanjutnya adalah objek pajak. Penghasilan berupa hadiah undian dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan melalui undian. Dan untuk pengecualian objek pajak tidak termasuk dalam pengertian hadiah dan penghargaan yang dikenakan pajak penghasilan adalah hadiah langsung dalam penjualan barang atau jasa sepanjang diberikan kepada semua pembelian atau konsumen tanpa diundi dan hadiah tersebut diterima langsung oleh konsumen pada saat pembelian barang atau jasa. Next. Untuk tarif pajak, hadiah undian dikenakan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 sebesar 25% dari jumlah bruto hadiah dan bersifat final oleh penyelenggara kegiatan. Dan yang terakhir ada pemotongan PPh. Penyelenggara undian baik orang pribadi, badan kepanitiaan, organisasi atau penyelenggara lainnya, termasuk pengusaha yang menjual barang atau jasa yang memberikan hadiah dengan cara diundi. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih, Dea. Saya akan melanjutkan tentang hukum transaksi saham. Dasar hukum transaksi saham, yaitu yang pertama, pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1994, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1997. Yang ketiga, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 282 KMK 04 1997. Next. Pengertian saham pendiri adalah saham yang berasal dari kapitalisasi agio yang dikeluarkan setelah penawaran umum perdana. Sebelumnya adalah baik, pengertian saham mandiri adalah saham yang berasal dari kapitalisasi agio yang dikeluarkan setelah penawaran umum perdana. Saham yang berasal dari pemecahan saham sendiri. Next. Objek pajak, penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek. Next. Tarif pajak, yaitu yang pertama besarnya tarif pajak penghasilan adalah 0,1% dari jumlah transaksi penjualan. Yang kedua, pemilik saham pendiri dikenakan tambahan pajak penghasilan sebesar 0,5% dan nilai saham perusahaan pada saat penutupan bursa di akhir tahun 1996. Dalam hal saham perusahaan diperdagangkan di Bursa Efek setelah 1 Januari 1997. Maka nilai saham ditetapkan sebesar harga saham pada saat penawaran umum perdana. Pemotongan, penyetoran, dan pelaporan. Pemotongan
Penggunaan pajak penghasilan dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara bursa efek melalui perantara perdagangan efek pada pelunasan transaksi penjualan saham. Untuk penyetoran bursa efek wajib menyetor pajak penghasilan kepada bank persepsi atau kantor pos dan itu selambat-lambatnya tanggal 20 setiap bulan atas transaksi dalam bulan sebelumnya. Untuk pelaporan, penyelenggara bursa efek wajib menyampaikan laporan tentang dan pemotongan dan penyetoran pajak penghasilan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak setempat selambat-lambatnya tanggal 25 pada bulan yang sama dengan penyetoran. Next. Pengalian hak atas tanah atau bangunan. Dasar hukumnya sendiri yaitu yang pertama, pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008. Yang ketiga, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 365 KMK 04 Tahun 1994, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243 PMK 03 Tahun 2008. Yang keempat, Peraturan Direktur Jenderal Pajak. Yang keempat, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 26 PI Tahun 2010. Nomor kelima, yaitu Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 28 PJ tahun 2009. Dan yang terakhir Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 30 PJ tahun 2009. Next. Pengalian hak atas tanah dan bangunan meliputi yang pertama penjualan, tukar-menukar, perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang hibah, atau cara lain yang disepakati dengan pihak lain selain pemerintah. Yang kedua, penjualan tukar-menukar, perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak, atau cara lain yang disepakati dengan pemerintah guna pelaksanaan pembangunan, termasuk pembangunan untuk kepentingan umum yang tidak memerlukan persyaratan umum. Yang ketiga, penjualan, tukar-menukar, perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak, atau cara lain kepada pemerintah guna pelaksana pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus. Next. Objek pajak sendiri yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari pengalian hak atas tanah atau bangunan. Subjek pajak. Orang pribadi atau badan yang memperoleh penghasilan dan pengalian hak atas tanah atau bangunan. Yang dikecualikan dari subjek pajak, yang pertama pihak-pihak yang diberikan penerbitan surat keterangan bebas meliputi orang pribadi yang mempunyai penghasilan di bawah PTKP yang jumlah bruto pengalian hak atas tanah dan bangunannya kurang dari 60 juta dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah. Yang kedua, orang pribadi yang melakukan pengalihan hak atas tanah, bangunan sehubungan dengan hibah yang diberikan kepada keluarga sedara dalam garis keturunan lurus atau lurus 1 derajat dan kepada badan keagamaan atau berpendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan dan badan yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan bangunan sehubungan dengan hibah yang diberikan kepada badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Dan pengalihan hak atas tanah dan bangunan sehubungan dengan warisan. Yang kedua, pihak-pihak yang diberikan secara langsung tanpa penerbitan surat keterangan bebas, yang meliputi orang-orang pribadi dan badan yang penerima atau memperoleh penghasilan dan pengalihan hak atas tanah dan bangunan kepada pemerintah guna pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus. Dan pengalihan hak atas tanah dan bangunan oleh orang pribadi atau badan yang tidak termasuk subjek pajak.
Selanjutnya akan dilanjutkan. Maaf sebentar. Tarif pajak. Tarif PPh yang bersifat final atas penghasilan atas tanah atau bangunan yang pertama, selain wajib pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah atau bangunan sebesar 5% dari jumlah bruto nilai pengalihan tersebut. Yang kedua, bagi wajib pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah atau bangunan yang meliputi 1% dari jumlah bruto nilai pengalihan untuk pengalihan rumah sederhana dan rumah susun sederhana, dan 5% dari jumlah bruto nilai pengalihan untuk pengalihan lainnya. Next. Tata cara pelunasan dan pelaporan. Orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dan pengalihan hak atas tanah atau bangunan dari pihak selain pemerintah wajib membayar sendiri pajak penghasilannya dan menyampaikan surat pemberitahuan masa paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan dilakukan pengalihan hak atas tanah atau bangunan diterimanya pembayaran. Bendaharawan atau pejabat yang melakukan pembayaran atau pejabat yang menyetujui tukar menukar yang melakukan pemungutan pajak penghasilan wajib menyampaikan surat pemberitahuan masa paling lama tanggal 20 berikutnya setelah bulan dilakukan pengalihan hak atas tanah atau bangunan atau diterimanya pembayaran. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi mengenai usaha jasa konstruksi. Pengertian dari usaha jasa konstruksi yaitu layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan konstruksi. Untuk dasar hukumnya sendiri yaitu berasal dari pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009. Dan yang ketiga, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187 garing PMK 03 garing 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153 garing PMK 03 garing 2009. Untuk objeknya sendiri yaitu atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi dikenakan penghasilan yang bersifat final. Kemudian tarif pajak dari usaha jasa konstruksi. Tarif pajak yaitu wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang menerima penghasilan dari jasa konstruksi. Pada tabel berikut ini yang merupakan tarif pajak. Yang pertama, bentuk usaha pelaksana konstruksi. Untuk klasifikasinya yaitu kecil, tarif pajak yang dikenakan 2% dari penerimaan pembayaran tidak termasuk PPN. Dan yang kedua, klasifikasi usaha menengah dan besar, tarif yang dikenakan 3% dari penerimaan pembayaran tidak termasuk PPN. Kemudian bentuk usaha perencanaan dan pengawasan, klasifikasi usaha kecil, menengah, dan besar, tarifnya yaitu 4% dari penerimaan pembayaran tidak termasuk PPN. Yang selanjutnya yaitu ketika tidak memiliki kualifikasi usaha, yang pertama bentuk usaha pelaksana konstruksi, tarif yang dikenakan yaitu 4% dari penerimaan pembayaran tidak termasuk PPN. Yang kedua, bentuk usaha perencanaan dan pengawasan, tarif usaha 6% dari perencanaan pembayaran tidak termasuk PPN. Kemudian pemotongan dan penyetorannya. Yang pertama, pajak penghasilan dipotong oleh pengguna jasa pada saat pembayaran. Dalam hal pengguna jasa merupakan pemotong pajak. Yang kedua, pajak penghasilan disetor sendiri oleh penyedia jasa. Dalam hal pengguna jasa bukan merupakan pemotong pajak. Kemudian yang ketiga, dalam hal terdapat selisih kekurangan PPh yang terutang berdasarkan nilai kontrak jasa konstruksi dengan PPh berdasarkan pembayaran yang telah dipotong atau disetor sendiri. Kemudian nilai kontrak
jasa konstruksi tidak dibayar sepenuhnya oleh pengguna jasa atas nilai kontrak jasa konstruksi yang tidak dibayar tidak terhutang PPh yang bersifat final dengan syarat nilai kontrak jasa konstruksi yang tidak dibayar tersebut dicatat sebagai piutang yang tidak dapat ditagih. Kemudian materi selanjutnya persewaan tanah dan atau bangunan. Dasar hukumnya sendiri yaitu yang pertama pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang kedua Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002, yang ketiga Keputusan Menteri Keuangan Nomor 394/04/1996 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 120/KMK 03/2002. Yang keempat, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP 227/PJ/2002. Dan yang terakhir, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP 50/PJ/1996. Objek pajaknya sendiri yaitu penghasilan berupa sewa atas tanah dan atau bangunan berupa tanah, rumah susun, apartemen kondominium, gedung perkantoran, gedung pertokoan, gedung pertemuan termasuk bagiannya rumah kantor, toko, rumah toko, gedung, dan bangunan industri. Kemudian tarif pajak yang dikenakan, besarnya pajak penghasilan yang terhutang bagi wajib pajak orang privasi maupun wajib pajak badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dan persewaan tanah adalah 10% dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan bangunan. Jumlah bruto nilai persewaan adalah semua jumlah yang dibayarkan atau terhutang oleh pihak yang menyewa dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan tanah dan atau bangunan yang disewa. Tata cara pelunasan yaitu pemotongan oleh penyewa dalam hal penyewa adalah badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, kerjasama operasi, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan orang pribadi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Yang kedua, penyetoran sendiri oleh yang menyewakan dalam hal penyewa adalah orang pribadi atau bukan subjek pajak. Kemudian pemotongan, penyetoran, dan pelaporan. Yang pertama dalam melaksanakan pemotongan pajak penghasilan pihak penyewa wajib 1. Memotong pajak penghasilan yang terhutang pada saat pembayaran atau terhutangnya sewa, tergantung peristiwa mana lebih dahulu terjadi. Yang kedua, menyetor pajak penghasilan yang terhutang ke bank persepsi atau kantor pos dan giro paling lambat tanggal 10 bulan takwin berikutnya setelah bulan pembayaran atau terhutangnya sewa. Yang ketiga, melaporkan pemotongan dan penyetoran pajak penghasilan yang terhutang ke kantor pelayanan pajak paling lambat tanggal 20 bulan takwin berikutnya setelah bulan pembayaran atau terhutangnya sewa. Yang kedua, dalam melaksanakan penyetoran sendiri pajak penghasilan, pihak yang menyewakan wajib 1. Menyetor pajak penghasilan yang terhutang ke bank persepsi atau kantor pos dan giro paling lambat tanggal 15 bulan takwin berikutnya setelah bulan pembayaran atau terhutangnya sewa. Yang kedua, melaporkan pemotongan dan penyetoran pajak penghasilan yang terhutang ke kantor pelayanan pajak paling lambat tanggal 20 bulan takwin berikutnya setelah bulan pembayaran atau terhutangnya sewa. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Untuk dasar hukumnya, yang pertama, Pasal 4 Ayat 2 huruf E Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Yang ketiga, ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor
nomor 107/PMK.11/2013 tentang tata cara penghitungan penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Yang keempat, ada Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor Peraturan 37/PJ/2013. Dan yang kelima, ada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE 42/PI/2013. Dan yang terakhir ada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE 32/PJ/2014. Next. Objek pajak. Objek pajak merupakan penghasilan dari usaha dan bruto tertentu dikenai pajak penghasilan yang bersifat final. Next. Subjek pajak. Wajib pajak yang memiliki peredaran bruto adalah yang memenuhi kriteria seperti yang pertama, wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap. Dan yang kedua, menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Dengan peredaran bruto tidak memiliki 4.800.000.000 dalam 1 tahun pajak. Yang tidak termasuk penghasilan dari pajak sehubungan dengan pekerjaan bebas meliputi yang pertama ada tenaga ahli, seperti pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan. Kemudian ada pemain musik, penyanyi, pelawak, bintang film, sutradara, pergawan atau pergawati. Kemudian ada olahragawan. Kemudian ada penasihat, pengajar, pelatih, dan ada pengarang peneliti, agen iklan, pengelola proyek, perantara, petugas penjajah barang dagang, agen asuransi, dan yang terakhir distributor. Perusahaan pemasaran berjenjang. Next. Kemudian yang tidak termasuk subwajib pajak, yang pertama tidak termasuk wajib pajak orang pribadi. Yang dikategorikan sebagai wajib pajak memiliki peredaran bruto tertentu adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha pedagang. Kemudian ada yang tidak termasuk wajib pajak badan yang dikategorikan sebagai wajib pajak memiliki peredaran bruto tertentu. Kemudian tarif pajak. Besarnya tarif pajak penghasilan yang bersifat final adalah 1%. Kemudian ada pengenaan pajak penghasilan. Yang pertama, pengenaan pajak penghasilan didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 tahun dari tahun pajak terakhir sebelum tahun pajak yang bersangkutan. Yang kedua, dalam hal peredaran bruto kumulatif, wajib pajak pada suatu bulan telah melebihi jumlah 4.800.000.000 dalam suatu tahun pajak. Wajib pajak tetap dikenai tarif pajak penghasilan 1% sampai dengan akhir tahun pajak yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga, dalam hal peredaran bruto wajib pajak telah melebihi jumlah 4.800.000.000 pada suatu tahun pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak pada tahun pajak berikutnya, dikenakan tarif berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Next. Dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung pajak penghasilan yang bersifat final adalah jumlah peredaran bruto setiap bulannya. Cara penghitungan pajak penghasilan terutang, yaitu PPh terutang sama dengan tarif pajak dikali dasar pengenaan pajak sama dengan 1% dikali jumlah peredaran bruto setiap bulannya. Next. Kemudian penyetoran dan pelaporan. Yang pertama, wajib pajak wajib menyetor pajak penghasilan terutang ke kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan menggunakan surat setor pajak. Yang kedua, wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak penghasilan wajib menyampaikan SPT masa pajak
penghasilan vakum lama 20 hari setelah masa berakhir. Yang ketiga, setelah melakukan penyetoran wajib pajak, penghasilan dianggap telah menyampaikan SPT masa pajak penghasilan sesuai dengan tanggal validasi. Kemudian ada tata cara penyetoran melalui anjungan tunai mandiri atau ATM. Yang pertama dilakukan dengan memasukkan NPWP, masa pajak, dan jumlah nominal pajak penghasilan yang akan dibayar. Kemudian menerima bukti dalam bentuk struk ATM. Yang kedua, jika ada kendala mesin ATM sehingga tidak bisa cetak struk, maka wajib pajak dapat meminta cetak ulang BPN di kantor cabang. Dalam BPN tercantum NTPN, NTP, NPWP, nama wajib pajak, kode akun pajak, kode jenis setoran masa pajak, tahun pajak, tanggal transaksi, dan nominal pembayaran. Kemudian yang terakhir, penyetoran pajak penghasilan melalui ATM diadministrasikan sebagai penerimaan negara dengan kode akun pajak 41128 atau PPh final dan kode jenis setoran 420 PPh final pasal 4 ayat 2. Next. Contoh kasus. Kasus 2, pemotongan PPh pasal 4 ayat 2. Dinas Pertanian Kota Samarinda beralamat di Jalan Buku nomor 100 Samarinda. Bendahara Dinas Pertanian dijabat oleh Saudara Alfian Yusuf yang telah terdaftar di KPP Pratama Samarinda dengan NPWP 00534 543872000 transaksi bulan Agustus yang terkait dengan pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 oleh Dinas Pertanian dijelaskan sebagai berikut. Next. Pada tanggal 1 Agustus, Dinas Pertanian Kota Samarinda melakukan pembangunan gedung kantor baru dengan nilai kontrak sebesar 1.500.000.000. Dinas Pertanian sebelumnya telah melakukan tender yang ditunjuk sebagai pemenang adalah PT Maju Jaya dengan NPWP 01182318722000 adalah perusahaan konstruksi yang memiliki kualifikasi usaha menengah dibuktikan dengan sertifikasi pelaksana konstruksi dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi. PT Maju Jaya telah menyelesaikan 50% pembangunan gedung dan pada tanggal 1 Agustus 2013, Bendahara Dinas Pertanian telah membayar sebesar 750 juta atas progres pekerjaan yang dilakukan. Pada tanggal 3 Agustus, membayar imbalan jasa perencana konstruksi kepada Saudara Akbar Saleh sebesar 45 juta. Tuan Akbar Saleh beralamat di Jalan Nusa Indah nomor 1 Samarinda dengan NPWP 161184222872200 dan sebagai perencanaan konstruksi yang memiliki kualifikasi usaha kecil. Pada tanggal 10 Agustus, membayar sewa tanah dan bangunan di Jalan Melati nomor 5 Samarinda kepada Ardan Kodri sebesar 65 juta. Ardan Kodri beralamat di Jalan Cempluan nomor 12 Samarinda dengan NPWP 0712568722000. Next. Diminta yang pertama, hitunglah PPh yang harus dipotong oleh Dinas Pertanian Kota Samarinda. Yang kedua, buatlah bukti pemotongan atas pembayaran tersebut dan setorkan pajak dengan SSP, dengan menggunakan SSP. Yang ketiga, buatlah surat pemberitahuan masa PPh pasal 4 ayat 2. Untuk penyelesaiannya, PPh pasal 4 ayat 2 yang dipotong oleh Bendahara Dinas Pertanian Kota Samarinda adalah yang pertama, jasa pelaksana konstruksi. Wajib pajaknya PT Maju Jaya menghitung PPh yang dipotong 750 juta dikali 3% sama dengan 22.500.000. PPh pasal 4 ayat 2 dengan menghitung jasa perencanaan konstruksi, wajib pajak Akbar Saleh, PPh yang dipotong 45 juta dikali 400 sama dengan 1.800.000. PPh pasal 4 ayat 2 sewa tanah dan bangunan, wajib pajak Ardan Kodri, PPh yang dipotong 65 juta dikali 10% sama dengan 6.500.000.
Next. Jika ada pertanyaan, bisa disampaikan. Terima kasih kepada kelompok 6. Itulah penyampaian dari pemateri tentang pajak penghasilan bersifat final. Acara ketiga, masuk sesi tanya-jawab yang akan dibagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama, 3 penanya, dan sesi kedua, 2 penanya. Kepada sesi pertama yang ingin bertanya, dipersilahkan. Saya izin bertanya. Baik, silakan Cindy. Baik, perkenalkan nama saya Cindy Renata Putri Puspita, absen 24, ingin bertanya, mengapa Indonesia membedakan pajak penghasilan final dan non-final? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kedua dipersilahkan. Saya izin bertanya. Silakan Anggi. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan nama saya Anggi Wicayani, nama absen 22. Saya izin bertanya kepada kelompok 6. Di PPT dikatakan wajib pajak dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan Menteri Keuangan merupakan pengecualian dari pemotongan PPh. Nah, mengapa pernyataan tersebut merupakan pengecualian dari pemotongan PPh? Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan ketiga dipersilahkan. Saya izin bertanya. Silakan Hamiza. Baik, terima kasih. Pertanyaannya, penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dikenal pajak penghasilan yang bersifat final. Seperti apa pajak penghasilan yang bersifat final itu? Jelaskan dan berikan contohnya. Terima kasih. Baik, sudah ada pertanyaan dari Cindy, Anggi, dan Hamiza. Kepada kelompok 6, silakan dijawab terlebih dahulu. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada moderator. Saya Devi Misesanti, absen 4, izin mencoba menjawab pertanyaan dari Hamiza, nomor absen 14. Jadi pertanyaan Hamiza, penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dikenal pajak penghasilan yang bersifat final. Seperti apa pajak penghasilan yang bersifat final itu? Jelaskan dan berikan contohnya. Menurut kelompok kami, pajak final atau PPh final merupakan pajak yang dikenakan langsung saat wajib pajak menerima penghasilan. Pajak final biasanya langsung disetorkan oleh wajib pajak. Untuk contohnya, misalnya kamu mendapat hadiah dari perusahaan sebesar 5 juta. Kemudian pajak hadiah tadi dipotong langsung. Rumusnya yaitu tarif dikali pajak hadiah, yaitu 5% dikali 5 juta. Hasilnya 250.000. Jadi pajak hadiahnya sebesar 250.000. Apakah Hamiza dapat menerima jawaban dari kelompok kami? Sudah bisa. Terima kasih ya Devi atas jawabannya. Ya, sama-sama. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Anggi mengenai pengecualian dari pemotongan PPh. Pernyataan tersebut merupakan pengecualian dari pemotongan PPh karena pemotongan pajak penghasilan atas bunga dari deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia tidak dilakukan terhadap bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sepanjang dananya diperoleh dari sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun.
Pada dasarnya, iuran yang diterima oleh dana pensiun tersebut merupakan dana milik dari peserta pensiun yang akan dibayarkan kembali kepada mereka pada waktunya. Pengenaan pajak atas iuran tersebut berarti mengurangi hak para peserta pensiun, dan oleh karena itu, iuran tersebut dikecualikan sebagai objek pajak. Bagaimana, Anggi? Iya, Dea. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Cindy. Pertanyaannya yaitu, mengapa Indonesia membedakan pajak penghasilan final dan non-final? Pajak penghasilan final dan non-final dibedakan karena keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Pada PPh final, penghasilan tidak digabungkan dengan penghasilan lain yang dikenai tarif umum dalam SPT tahunan PPh badan, sedangkan PPh tidak final penghasilan digabungkan dengan penghasilan lain yang dikenai tarif umum. Yang kedua, pada PPh final, biaya sehubungan untuk menghasilkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dikenai PPh tidak dapat dikurangi. Sedangkan pada PPh tidak final, biaya tersebut dapat dikurangkan. Yang ketiga, pada PPh final, bukti potong PPh tidak dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak bagi pihak yang dipotong dan atau dipungut. Sedangkan pada PPh tidak final, bukti potong dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak bagi pihak yang dipotong atau dipungut. Bagaimana, Cindy? Apakah jawaban dari kelompok kami bisa diterima? Baik, terima kasih Dea atas jawabannya. Selanjutnya, untuk sesi kedua yang ingin bertanya, dipersilahkan. Saya ingin bertanya. Silakan, Veda. Perkenalkan, nama saya Veda Ayu Karsaki Nantia, nomor absen 10. Saya ingin bertanya, bagaimana cara melunasi PPh final sebesar 0,5 berdasarkan peraturan pemerintah tersebut? Sekian, terima kasih. Oh iya. Untuk pertanyaan kedua, saya ingin bertanya. silakan Freza. Saya Freza, absen 37, izin bertanya. Pertanyaannya, berapa lama jangka waktu yang diberikan kepada wajib pajak untuk dapat memanfaatkan tarif final berdasarkan peraturan pemerintah? Baik, untuk sesi kedua sudah ada pertanyaan dari Veda dan Freza. Kepada kelompok 6, silakan dijawab terlebih dahulu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Freza terlebih dahulu. Berapa lama jangka waktu yang diberikan kepada wajib pajak untuk dapat memanfaatkan tarif final berdasarkan peraturan pemerintahan? Jawabannya, yang pertama bagi wajib pajak orang pribadi adalah paling lama 7 tahun pajak. Yang kedua, bagi wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan, komanditer, atau firma adalah paling lama 4 tahun pajak. Dan bagi wajib pajak badan berbentuk perseroan terbatas adalah paling lama 3 tahun pajak. Terima kasih. Apa Freza sudah paham dengan jawaban yang saya jawab? Sudah, terima kasih. Ya, Sarah sudah paham. Terima kasih ya. Terima kasih. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Veda. Bagaimana cara melunasi PPh final sebesar 0,5 berdasarkan peraturan pemerintah tersebut? Wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu mengatur sendiri setiap masa pajak berdasarkan jumlah peredaran bruto masa pajak sebelumnya. Paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak yang bersangkutan berakhir, atau dipotong atau dipungut oleh pemotong-pemungut pajak dalam hal wajib pajak yang bersangkutan melakukan transaksi dengan pihak yang ditunjuk sebagai pemotong atau pemungut pajak.
PPh dibayarkan ke kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan surat setoran pajak atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan surat setoran pajak yang telah mendapat validasi dengan nomor transaksi penerimaan negara. Saat ini juga sudah disediakan cara mudah pembayaran pajak melalui ATM. Bagaimana Veda? Apakah sudah jelas? Terima kasih. Baik, jadi kesimpulan dari pajak penghasilan bersifat final adalah pajak penghasilan yang tidak dapat dikreditkan dari total pajak penghasilan terutang pada akhir tahun pajak. Pajak penghasilan yang bersifat final terdiri atas yang pertama, penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan, kedua, penghasilan berupa hadiah undian, ketiga, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, keempat, penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah, dan yang terakhir, penghasilan tertentu lainnya yang diatur dengan peraturan pemerintah. Sebelum mengakhiri presentasi pada hari ini, marilah mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Terima kasih Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada kelompok 6. Aku moderator. Apabila ada kesalahan kata saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam Irwanda. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.